Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu segmen pasar. Nah, apa sih manfaat dari kita itu mempelajari terkait segmen pasar? Dengan memahami terkait segmen pasar, kita akan lebih mudah menentukan siapa saja calon konsumen yang tepat untuk produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Belajar apa kita hari ini? Jadi hari ini kita akan mempelajari terkait 3 indikator. Yang pertama terkait pengertian dari segmen pasar, yang kedua terkait tujuan dari segmen pasar, yang ketiga adalah jenis-jenis dari segmen pasar. Oke, yuk kita mulai pelajaran hari ini dengan memahami apa yang dimaksud dengan segmen pasar. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari pengertian segmen. Nah, apa sih maksudnya segmen ini? Jadi, segmen adalah suatu bagian atau golongan dari suatu hal atau entitas tertentu, atau bisa juga disebut sebagai suatu kelompok tertentu. Dengan pasar, apa itu pasar? Jadi, pasar itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi berupa barang atau jasa. Nah, penjual dulu. Siapa penjual? Jadi penjual itu adalah orang yang menawarkan barang atau jasa kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan. Kemudian, siapa pembeli? Jadi pembeli itu adalah orang yang membutuhkan barang dan jasa dari si penjual dengan kompensasi berupa uang karena membayar kepada penjual. Jadi, dari dua pengertian segmen dan pasar dapat disimpulkan segmentasi pasar itu adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan apa? Berdasarkan karakteristik dari konsumen itu sendiri, kebutuhan dari konsumen itu sendiri, perilaku dari konsumen itu sendiri, mengingat perilaku, kebutuhan maupun karakteristik dari konsumen itu berbeda-beda untuk memudahkan perusahaan untuk mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik, sehingga perusahaan itu dapat mengetahui apa kebutuhan dari konsumen. Dan melalui segmentasi pasar ini, perusahaan deal secara optimal dan memiliki efektivitas pemasaran yang tinggi. Baik, kita akan masuk ke tujuan dari segmen pasar. Yang pertama itu adalah mengenali kompetitor bisnis. Nah, salah satu tujuan dari segmentasi pasar ini adalah untuk mengenali berbagai kompetitor bisnis. Jadi, ketika kalian itu mengetahui segmen mana yang akan kalian pilih, tentu kalian juga akan melihat siapa dan berapa kompetitor di dalamnya. Jadi, semisal kalian itu memilih usaha makanan seperti Kentucky. Nah, dalam ranah yang besar atau usaha yang besar, pesaing kalian itu sudah jelas, yaitu seperti McD, KFC, Rocket Chicken, dan pedagang lainnya yang menjual Kentucky. Kemudian, ketika usaha kalian itu adalah es teh, nah kompetitornya itu juga sudah jelas di sekitar kita seperti Ginastel, es teh desa, es teh Solo. Jadi untuk tujuan segmen pasar berupa mengenali kompetitor bisnis itu adalah ketika kita sudah menentukan segmen pasar kita, otomatis kita juga akan tahu siapa kompetitor atau pesaing dari bisnis kita seperti itu. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Jadi tujuan dari segmen pasar itu juga bisa meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Ketika kalian itu sudah menentukan segmen pasar kalian untuk usaha kalian, otomatis itu juga akan meningkatkan pelayanan usaha kita menjadi lebih baik. Karena apa? Karena otomatis kita juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Contohnya saja ketika di perusahaan skincare. Nah, itu kan konsumennya tidak hanya orang yang masih muda atau remaja, dewasa, itu juga akan ada konsumen dari usia tua. Nah, otomatis kalian itu memberikan pelayanan itu juga jauh berbeda. Untuk pelanggan yang masih muda, kalian bisa memberikan
pelayanan yang lebih cepat karena mereka cenderung sudah lebih banyak paham terkait produk-produk kecantikan. Kemudian untuk pelanggan yang usianya tua, itu kalian harus menjelaskan terlebih dahulu secara detail perawatan-perawatan kulit seperti meso, facial, seperti itu. Untuk tujuan yang ketiga, itu adalah sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Jadi segmen pasar juga bisa ditunjukkan sebagai bahan evaluasi atau perencanaan perusahaan. Jadi ketika kalian itu salah mengambil langkah terkait target pasar atau salah menentukan segmen pasar, nah itu juga bisa sebagai bahan evaluasi dari perusahaan. Untuk apa? Untuk meningkatkan penjualan dari produk tersebut. Untuk tujuan yang keempat, yaitu meningkatkan efektivitas dari strategi pemasaran. Jadi segmen pasar itu juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari strategi pemasaran. Dengan adanya pengetahuan dan target konsumen, maka proses marketing dari suatu bisnis itu akan jauh lebih terstruktur dan terarah, mulai dari promosinya, produksinya, distribusinya, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melakukan promosi dan waktu, timing, serta lokasinya itu juga tepat, maka kita tidak perlu membuang-buang tenaga dan biaya untuk memasarkan produk kita. Contohnya saja pedagang sayur keliling yang datang pagi-pagi. Nah itu otomatis pedagang tersebut sudah banyak yang menunggu, seperti ibu-ibu yang akan menyiapkan sarapan untuk suami dan anaknya. Kemudian ketika kalian itu di pantai menemukan pedagang yang menjual topi, kacamata, nah itu juga lokasi dan timingnya itu juga sesuai. Karena apa? Karena cuaca di pantai itu kan panas. Nah otomatis banyak orang yang membutuhkan topi dan juga kacamata, seperti itu. Untuk materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari segmen pasar. Nah, jenis-jenis dari segmen pasar ini ada 4. Yang pertama itu ada segmen perilaku, segmen demografis, segmen psikografis, dan segmen geografis. Oke, kita bahas satu-satu dari keempat jenis segmen pasar ini. Yang pertama itu adalah segmen perilaku. Nah, segmen perilaku ini adalah segmen yang mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya. Terhadap apa? Terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, mulai dari apa? Mulai dari sikap konsumen, kemudian pengetahuan dari konsumen, reaksi atau respon konsumen terhadap produk kita, kemudian loyalitas konsumen terhadap produk kita. Nah, loyalitas ini adalah kesetiaan konsumen ke produk kita ketika konsumen itu sudah cocok dengan produk kita. Kemudian penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan itu juga masuk di dalam segmen perilaku. Nah, biasanya jenis segmen pasar ini lebih terikat dengan proses pengambilan keputusan atau decision making konsumen terhadap produk yang kita jual. Contohnya saja di suatu perusahaan yang menjual vitamin atau suplemen. Nah, perusahaan tersebut bisa mengelompokkan konsumennya berdasarkan konsumen atau pelanggan baru. Pelanggan baru itu adalah pelanggan yang baru-baru mencoba produk kita. Kemudian ada pelanggan loyalitas. Nah, itu adalah pelanggan yang sudah cocok dengan produk kita. Sehingga kalau di perusahaan vitamin, maka mereka terus membeli vitamin tersebut. Kemudian juga ada pelanggan musiman. Nah, pelanggan musiman ini adalah pelanggan yang membeli vitamin dari perusahaan kita itu musiman, jadi tidak terus menerus ketika musim penghujan atau ketika musim kemarau, seperti itu. Yang kedua adalah segmen demografis. Nah, segmen demografis ini adalah pengelompokan segmen yang fokus terhadap kepribadian dari pelanggan atau konsumen itu, seperti usia dari konsumen, jenis kelamin dari konsumen, pekerjaan dari konsumen, pendidikan dari konsumen, dan status menikah dari konsumen itu juga bisa. Contohnya saja di sebuah perusahaan kosmetik atau skincare. Nah, mereka itu bisa membagi konsumennya berdasarkan usia. Ketika ada produk untuk usia remaja dan usia tua, kemudian juga bisa fokus terhadap jenis kelamin untuk pria dan wanita. Kemudian untuk status menikah, boleh dikonsumsi oleh ibu hamil atau tidak, seperti itu. Yang ketiga adalah segmen psikografis.
Jadi segmen psikografis ini adalah segmen yang berhubungan langsung dengan psikologis pelanggan. Nah, untuk segmen pasar ini umumnya itu lebih rumit dari segmen pasar yang lain, karena segmen pasar ini kita harus pintar-pintar memahami psikologis dari pelanggan atau konsumen. Nah, contohnya saja di perusahaan fashion atau aksesoris. Nah, di perusahaan fashion itu kan bermacam-macam. Mereka bisa mengelompokkan konsumennya berdasarkan gaya hidup dari konsumen itu. Dia suka corak yang seperti apa, motif seperti apa, dia stylenya seperti apa, apakah agak skena-skena, cewek kue, atau lain sebagainya. Kemudian juga berolahraga, minat dan hobi, apakah konsumen kita itu suka misalnya basket atau voli, kita menyediakan pakaian-pakaian berolahraga seperti itu. Jenis yang keempat itu ada segmen geografis. Nah, segmen geografis ini adalah pengelompokan segmen menurut aspek lokasi dan tempat tinggalnya. Jadi segmentasi pasar geografis ini tentu tidak kalah penting juga dari ketiga segmen pasar yang telah saya paparkan tadi, karena setiap lokasi itu kan juga berbeda-beda untuk cuacanya. Jadi itu juga bisa masuk segmen geografisnya. Contohnya saja di suatu perusahaan makanan cepat saji atau restoran. Nah, ketika makanan tersebut berada di daerah ketinggian atau dataran tinggi atau pegunungan, otomatis dari perusahaan tersebut akan cenderung menawarkan makanan atau minuman yang hangat-hangat menyesuaikan dengan lokasi dan cuaca. Seperti itu. Baik, demikianlah pembahasan kita tentang segmen pasar. Kita telah mempelajari terkait pengertian dari segmen pasar, tujuan dari segmen pasar, dan jenis-jenis dari segmen pasar. Dengan memahami materi ini, diharapkan kalian itu dapat lebih mengenal strategi dasar dalam pemasaran dan mengaplikasikannya dalam dunia kewirausahaan. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu kalian dalam memahami pentingnya segmentasi pasar dalam bisnis. Terus semangat dan jangan lupa untuk selalu berinovasi dalam setiap langkah kewirausahaan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me home, take me home.